Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak dan adik-adik jamaah Syafi'i rahimakumullah, kita melanjutkan tadabbur kita. Tadabbur itu adalah menghayati, memahami. Surat Yasin ayat 3 dan 4 ya. Allah berfirman, perintah tadabbur itu diantaranya adalah surat Shad. Setelah Yasin, surat Shafat, surat Shad. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Inilah kitab Quran yang penuh berkah, penuh kebaikan, liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya itu dipahami, dihayati. Wa may yadzakkaru illa ulul albab, dan orang yang memahami ayat-ayat itu hanyalah ulul albab, orang yang punya akal pikiran. Artinya apa? Memang berpikir itu perintah utama untuk hidup ini. Kalau orang itu tidak berpikir ya, atau tidak menggunakan pikirannya, ya bagaimana dia bisa menikmati hidup? Jadi perintah berpikir itu Allah perintahkan, Allah turunkan pertama kali, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Rabb. Membaca itu kan berarti kan berpikir, menghayati, merenungkan. Surat Yasin ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ayat 1 dan 2 kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang ayat 3. Ala siratim mustaqim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, laminal mursalin, sungguh di antara para utusan. Artinya apa? Nabi Muhammad itu bukan apa ya, pertama dan terakhir, bukan ya. Nabi Muhammad itu bagian daripada utusan-utusan Nabi sebelumnya. Artinya memang ada jaringan ya, istilahnya ada sanatnya ya, ada rentetan para nabi-nabi sebelumnya. Tidak tahu ujuk-ujuk ada nabi, enggak, karena beliau ini adalah nabi yang terakhir, penyempurna dari risalah-risalah sebelumnya ya. Ini memberi pelajaran pada kita, jangan ragu jangan ragu dengan keberadaan, dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Innaka laminal ala siratim mustaqim, di atas yang hidupnya di atas jalan yang lurus. Artinya apa? Ayat sebelumnya kan Allah bilang wal Qur'anil hakim, Quran yang penuh hikmah. Jadi Quran itu sudah pernah dipraktekkan, diperagakan dalam kehidupan sehari-hari oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bukan sekedar teori, memang sudah dipraktekkan dalam kehidupan beliau. Sampai para ulama menyebut istilahnya khairul qurun, sebaik-baik generasi, ya generasi zaman Rasulullah, di mana antara Quran dengan realitas kehidupan itu nyambung. Sehingga ini ada pesan. Nah, sekali lagi ya, ini ada pesan. Ada pesan untuk kita semua yang hidup di akhir zaman. Kita sering membaca surat Yasin ya. Ya, pesan pertama adalah kita jangan ragu dengan Nabi Muhammad SAW ya. Sehingga saya pernah sampaikan ya, Bapak Ibu udah di rumah ada sirah Nabi enggak? Kitab sejarah Nabi. Kalau ada Quran terjemah, maka tentunya kita usahakan punya kitab sejarah Nabi Muhammad SAW ya kan.
Jadi supaya kita tahu siapa Muhammad bin Abdullah itu. Dari beliau, kalau perlu sebelum beliau lahir, ketika masih Jazirah Arab kayak apa, sampai beliau wafat, itu ada sejarahnya. Ibu bapak bisa beli buku namanya Muhammad Sang Yatim, itu bagus banget, ya. Muhammad Sang Yatim. Ada juga yang ya ulama yang membahasnya dari sisi gerakan dakwah, itu namanya Manhaj Nabawi, Manhaj Haroki istilahnya, ya, gerakan dakwah. Ada juga yang membahas ya apa adanya sejarah Nabi yang disebut dengan namanya Ar-Rahiqul Maktum. Ini semua sudah ada terjemahnya, ya. Kalau Muhammad Sang Yatim ini juga sudah ada terjemahnya, dan ini lebih beliau menggali dari sisi akhlak adab untuk dihubungkan dengan konteks kekinian. Itu bagus banget. Itu bisa dimiliki untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Ini juga ada pesan, ya, bahwa hidup yang mustaqim. Kita doakan ihdinas siratal mustaqim. Hidup yang lurus itu seperti apa? Ya seperti yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Masalahnya kita tahu nggak siapa Muhammad itu, kayak gitu kan? Maka di sana kita belum baca sejarah hidupnya, gitu kan? Kalau mencontoh lahirnya saja, dari sisi pakaiannya, penampilannya, itu mudah banget, ya. Misalkan Rasulullah, kalau bapak-bapak misalkan Rasulullah itu pakai jenggot, misalkan, itu gampang, ya kan? Tapi kalau urusan batinnya ini, urusan keyakinannya ini yang memang perlu ada ikhtiar, perlu ada mujahadah, keseriusan. Bagaimana beliau ketika, maaf nih, ada salah satu istrinya, ketika beliau kumpul-kumpul sama sahabat, tiba-tiba ada istrinya yang ngasih makanan, ya kan? Terus dilihat oleh Aisyah, karena beliau sedang bersama Aisyah dan sahabat yang lain. Ada istrinya yang lain yang ngasih makanan. Tiba-tiba Aisyah marah-marah, piringnya itu langsung ditampel, mungkin itu pecah. Kira-kira kalau bapak-bapak begitu gimana? Ini salah satu hal yang perlu kita contoh. Bagaimana beliau ketika ada satu peristiwa, beliau tetap tenang, tidak marah ke Aisyah, ya, tetap tenang saja, diambilin makanannya, ya kan? Peristiwa ya peristiwa, kejadian, piring pecah ya udah piring pecah, ya kan? Kalau sekarang kadang-kadang begitu ada piring pecah, merembet ke yang lain-lain, kan? Marah-marah, akhirnya berantakan rumah tangga. Rasulullah piring pecah, tetap tenang saja, dibersihin, makan yang masih bisa dimakan. Akhirnya apa? Rasulullah pulang ke rumahnya, ngambil piringnya Aisyah itu untuk ditukar dengan piring yang pecah, dikasihkan ke istri yang lain. Ini salah satu contoh aja, ya, bagaimana beliau itu selalu bersikap tenang terhadap sebuah kejadian, tidak baperan, tidak emosian, ya, nggak gampang panik gitu. Mencontoh hal ini sudah tidak luar biasa, sangat-sangat luar biasa, ya. Inna kalam dan usai semuanya engkau berada di jalan yang lurus, di antara para rasul, ala siratal mustaqim, itu di atas jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus itu bagaimana? Kita selalu doa, ya kan? Itu bagian sebelum turun surah Al-Fatihah ini, di mana kita selalu doa, ya Allah, bimbing kami untuk hidup di jalan yang lurus. Itu ada wahyu sebelumnya, ya. Ada wahyu Allah sebelum Al-Fatihah itu, ya. Ini sebuah pelajaran juga agar kita ketika menerapkan Quran itu benar, pas, ya. Hidup jalan yang lurus itu salah pertama adalah hiduplah, ya, dengan kesadaran bersama Allah. Senantiasa kita hidup bersama Allah, ya. Kesadaran beriman pada Allah. Itu surah Al-Alaq ayat 1 dan sampai 5. Hidup kesadaran dalam kesadaran bersama Allah itu tentu menyampaikan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim, kan? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Yang kedua, siratal mustaqim itu adalah hidup sesuai dengan Al-Quran. Itu surah Al-Qalam ayat 1 sampai 7. Hiduplah sesuai dengan Al-Quran. Makanya kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, ya. Kita sebagai orang yang beriman,
yang berproses untuk menjadi bertakwa, mau tidak mau harus rajin membaca Al-Quran. Sudah dilakukan Pak ya, Bapak ya? Ya, baca Quran. Walaupun terjemahnya dulu gak apa-apa ya, diusahakan terus menerus ya baca Quran. Jangan sampai kita tidak bacakan tiap hari. Tumbuhkan rasa ada sesuatu yang kurang ini kalau nggak baca Quran hari ini. Ada yang kurang, nggak enak pokoknya. Usahakan baca Quran tiap hari. Yang ketiga apa? Orang yang berada di jalan yang lurus itu adalah dia senantiasa menjaga ibadah, ya, menjaga ibadah terhadap Allah SWT, jaga sholat jamaah, ya, jaga tilawah Quran atau zikir pagi sore, ya, tahajudnya, sampai kita terawih. Nanti kalau tidak ada terawih, apa? Ya tahajud. Kalau misalkan di luar selesai Ramadan, ya udah tahajud, ya, 2 rakaat, 3 rakaat, gitu ya, sebelum subuh. Kemudian apa kriteria orang yang berada di jalan yang lurus itu adalah, nah ini wahyu Allah yang keempat itu perintah hidup itu peduli lingkungan, peduli umat, jangan hanya asyik dengan dirinya sendiri, ya. Itu surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ini artinya pentingnya kita ini mengajak kepada kebaikan, ya. Yang kelima baru terus Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah itu kalimatnya ihdinas siratal mustaqim. Sebelum itu bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu artinya kami. Ini ada isyarat pesan dari Allah. Orang yang hidup di jalan yang lurus itu tidak individualis, enggak sendiri-sendiri. Hidupnya itu berjamaah, bersama-sama, ya. Jadi saya pesan Bapak ya, selepas Ramadan ini jagalah hidup berjamaah. Alhamdulillah sudah ada musola sebagai media kita kumpul-kumpul, ya. Kalau ada sesuatu yang masalah sedikit, Allah bilang wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan kamu satu sama kami sama ada masalah, ada fitnah, ada mungkin clash. Allah bilang atasbirun, apa kalian mau sabar? Gitu ya. Itu ada. Jadi kita satu sisi kita diperintahkan untuk hidup berjamaah, tapi anggota-anggota berjamaah ini ada saja kan hal-hal yang kadang-kala nggak cocok. Nah, di sana Allah bilang atas birun, apa kalian nggak sabar? Apakah kalian bisa sabar? Dan kesabaran itulah kunci sukses, kunci kebahagiaan, kunci kenikmatan. Saya kira itu kajian kita tentang tadabbur atau penghayatan surat Yasin ayat 3 dan 4. Mudah-mudahan ini sebagai sebuah stimulus, ya, bahwa dia bisa lanjutkan mengkaji sendiri, ya. Jadi ayat Quran itu ada 2. Ada yang mudah dipahami. Nah, ini kan mudah dipahami nih. Ayat 3 dan 4 ini mudah dipahami. Namanya muhkamat, gampang dipahami. Ada yang tidak mudah dipahami, ya, namanya mutasyabihat. Seperti Yasin, apa maksudnya? Gak banyak yang paham. Ya udah, yang gak paham abaikan saja. Ambil yang paham, yang mudah-mudah, ya. Yang susah-susah dipahami abaikan saja. Biarkan nanti kita mengkaji atau berguru kepada yang ahli. Karena itu memang membutuhkan instrumen, membutuhkan ilmu-ilmu yang lain, gitu ya. Yang mudah-mudah saja, banyak sekali ayat-ayat yang mudah-mudah kita bisa pahami, walaupun hanya melewat terjemahnya saja, ya. Kita berdoa selalu agar Allah membimbing kita untuk memahami ayat-ayatnya dan juga bisa memberikan kemampuan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.